Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya berharap untuk like dan subscribe channel Islam Bercerita, serta tulis sholawat agar kita mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, 4 ustadz terkenal hidup dalam kehormatan. Mereka dikenal luas sebagai penjaga ajaran Islam yang teguh dan dihormati oleh umatnya. Ustadz Ahmad, Ustadz Firman, Ustadz Nabil, dan Ustadz Zain adalah tokoh-tokoh yang hampir tidak pernah diragukan kemampuannya dalam berdakwah. Masjid besar di desa mereka selalu penuh sesak dengan jamaah yang ingin mendengarkan ceramah mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka selalu penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Namun, suatu hari, sebuah surat datang dari tempat yang jauh di Papua. Sebuah gereja besar mengundang mereka untuk sebuah debat terbuka yang bertajuk kebenaran agama, Islam versus Kristen. Keempat pendeta dari Papua menantang mereka untuk berdiskusi, membuktikan siapa yang benar di antara dua agama besar ini. Para pendeta dikenal memiliki pengetahuan teologis yang mendalam, serta cara berargumentasi yang sangat kuat. Meskipun awalnya merasa ragu, keempat ustadz merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia kebenaran Islam. Keempat ustadz itu menerima tantangan tersebut dengan keyakinan bahwa mereka dapat mengalahkan pendeta-pendeta tersebut dengan mudah. Mereka yakin bahwa argumen mereka akan lebih kuat, bahwa kebenaran Islam akan menang tanpa perlu diragukan lagi. Mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, membaca ulang tafsir, mempelajari hadits-hadits, dan mengingat setiap ayat Al-Quran yang dapat mereka gunakan sebagai senjata dalam debat nanti. Hari debat itu tiba. Aula besar di gereja itu dipenuhi oleh ribuan orang dari berbagai kalangan. Suasana sangat tegang, penuh dengan antisipasi. Keempat pendeta itu berdiri di depan dengan tenang, siap dengan argumen mereka. Sementara itu para ustadz, meskipun tampak percaya diri, mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Mereka mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Debat dimulai, dan keempat pendeta itu berbicara dengan penuh keyakinan. Mereka tidak hanya menggunakan ayat-ayat Alkitab, tetapi juga membahas filsafat, sejarah, dan logika untuk mendukung pandangan mereka. Pendeta pertama, yang dikenal sangat pandai berdebat, memulai dengan menantang konsep tauhid dalam Islam. Ia bertanya, jika Allah itu satu, mengapa ada banyak ayat yang seolah-olah memisahkan Tuhan menjadi banyak aspek, seperti yang ada dalam ajaran kalian tentang malaikat, rasul, dan lain-lain? Bukankah itu kontradiksi? Pendeta kedua lalu menyodorkan argumentasi yang lebih tajam, membahas perbedaan pandangan tentang Yesus, mengungkit apa yang mereka sebut sebagai kesalahan besar dalam pandangan Islam tentang Sang Juru Selamat. Kalian percaya bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi apakah mungkin seorang manusia biasa dapat melakukan mujizat sebesar itu? Tanyanya dengan penuh keyakinan. Setiap argumen yang mereka lontarkan seolah-olah mengguncang dasar keyakinan para ustadz. Mereka mencoba menjawab dengan membawa dalil-dalil Al-Quran dan hadits, tetapi semakin lama mereka merasa kesulitan. Ustadz Ahmad yang biasanya sangat tenang, kini mulai merasakan perasaan tak menentu. Ustadz Firman yang selalu mengandalkan kekuatan logika, mulai tersendat dalam menjawab pertanyaan yang begitu mendalam. Ustadz Nabil dan Ustadz Zain pun merasakan hal yang sama, kebingungannya semakin meningkat. Keempat pendeta itu tidak hanya berdebat dengan logika, mereka juga berbicara dengan penuh emosi. Mereka berbicara tentang kasih sayang Tuhan, pengorbanan Yesus, dan penebusan dosa, konsep yang sangat dalam dan penuh perasaan. Sementara itu, di sisi lain,
para ustadz mulai merasakan betapa sulitnya menjelaskan semua itu dengan cara yang sama mendalamnya. Di akhir debat, meskipun para ustadz berusaha menjawab, mereka merasa semakin terpojok. Kekuatan argumen para pendeta tak bisa terbantahkan. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Dalam hati mereka muncul rasa malu yang tak terucapkan. Mereka merasa seolah-olah mereka telah kalah, bukan hanya dalam debat, tetapi juga dalam keyakinan mereka. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan kepala tertunduk, penuh dengan perasaan kecewa dan bingung. Kehidupan para ustadz berubah sejak hari itu. Perasaan cemas, ragu, dan bingung terus menghantui mereka. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam mereka terjaga, merenung, bertanya-tanya tentang kebenaran yang selama ini mereka pegang teguh. Mereka merasa seolah-olah tanah yang mereka pijak tidak lagi kokoh, seolah-olah segala yang mereka ajarkan selama ini telah runtuh. Ustadz Ahmad, yang biasanya menjadi penuntun bagi banyak orang, merasa hatinya kosong. Ia duduk di ruangannya yang sepi, membuka kitab-kitab yang biasa ia baca, tetapi kata-kata yang ia baca tidak lagi memberikan kedamaian. Ia memandang surah-surah dalam Al-Quran, tetapi ia merasa bahwa ada yang hilang. Ada sesuatu yang tidak lengkap. Keinginan untuk menemukan jawaban yang lebih dalam semakin membesar. Apakah selama ini aku benar-benar memahami Islam? Pikirnya dalam hati. Ia merasa jauh dari Allah, seolah-olah Allah sedang mengujinya dengan cara yang sangat berat. Ustadz Firman merasakan hal yang sama. Sebagai seseorang yang selalu memegang teguh logika dan akal, ia merasa terhantam oleh kekuatan argumen yang dibawa oleh para pendeta. Ia mulai meragukan segala hal yang selama ini ia yakini tentang Islam. Bahkan, ia mulai meragukan ajaran-ajaran dasar tentang Tuhan yang selama ini ia bawa kepada umat. Ia merasa cemas, bimbang, dan terjebak dalam keraguan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Ustadz Nabil dan Ustadz Zain yang biasa tenang, kini tidak dapat mengendalikan kegelisahan mereka. Mereka seringkali terdiam dalam keheningan, merasakan ketidakpastian yang menggerogoti hati mereka. Apa yang mereka hadapi bukanlah sekadar persoalan teori dan debat, tetapi juga persoalan hati. Mereka merasa kehilangan arah, merasa seperti kapal yang hilang di tengah badai. Mereka mencari jawaban dalam doa-doa panjang, memohon agar Allah memberikan petunjuk. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin mereka merasa tersesat. Ustadz Nabil teringat akan kata-kata gurunya dulu, yang mengatakan bahwa ilmu agama harus didasari oleh rasa takut kepada Allah dan kecintaan yang tulus. Tetapi di saat seperti ini, hatinya terasa berat, dan ia tidak bisa merasakan kedekatan itu lagi. Pada suatu malam, ketika mereka semua duduk bersama dalam keheningan, Ustadz Ahmad berbicara dengan suara gemetar. "Aku merasa kosong," katanya. "Aku merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ustadz Firman menatap sahabatnya dengan tatapan kosong. "Aku pun merasa seperti itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku jawab lagi. Selama ini kita hanya berbicara tentang teori, tetapi kita lupa bahwa kebenaran itu bukan hanya tentang kata-kata." Mereka kemudian sepakat untuk mencari jalan keluar bersama. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren tua yang terkenal dengan pengajaran tasawufnya. Di sana, mereka berharap dapat menemukan kedamaian dan pencerahan. Mereka berharap bisa kembali merasakan cahaya Allah yang hilang dalam hati mereka. Namun mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perjalanan mereka untuk menemukan kebenaran sejati baru saja dimulai. Keempat ustadz itu bergegas pergi menuju pesantren tua yang telah mereka dengar namanya dari banyak orang. Pesantren itu terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian dan kebisingan dunia.
Tempat ini terkenal dengan kedalamannya dalam pengajaran tasawuf dan ilmu tauhid yang mengajarkan tentang penyucian hati dan hubungan yang lebih intim dengan Allah. Di sana mereka berharap bisa menemukan kedamaian yang hilang dan jawaban yang selama ini mereka cari. Sesampainya di pesantren, mereka disambut oleh seorang mursyid yang bijaksana. Mursyid ini sudah berusia lanjut, namun matanya masih memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Wajahnya memancarkan ketulusan dan kedamaian yang membuat siapapun yang melihatnya merasa tenang. Keempat ustadz itu segera merasakan adanya kedamaian di tempat ini, meskipun rasa gelisah yang mereka bawa tetap ada dalam hati mereka. Setelah beberapa pertemuan dengan mursyid tersebut, mereka mulai memahami bahwa pencarian mereka tidak cukup hanya dengan berdebat atau mencari jawaban intelektual. Apa yang mereka cari adalah ketenangan hati yang hanya bisa didapatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mursyid itu mengajarkan mereka bahwa ilmu yang sejati bukanlah ilmu yang hanya berbicara tentang teks dan teori, melainkan ilmu yang berbicara langsung kepada hati. Ilmu yang menuntun jiwa untuk merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta yang memberi cahaya dalam setiap langkah hidup. Ustadz Ahmad yang selalu menjadi pemimpin di antara mereka mulai merasakan perubahan yang mendalam. Sebelumnya, hatinya terasa sepi, terombang-ambing oleh keraguan. Tetapi di pesantren ini, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia duduk di dalam majelis, mendengarkan mursyid berbicara tentang makna iman yang hakiki, ia merasakan ada sesuatu yang mulai kembali hidup dalam dirinya. Seperti sebuah cahaya yang perlahan menyusup ke dalam hatinya yang kelam. Suatu malam setelah selesai sholat tahajud, Ustadz Ahmad berdiri di teras pesantren, menatap langit yang gelap. Ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan, begitu lemah di tengah dunia yang penuh dengan pertanyaan. Namun, ada rasa ketenangan yang datang menghampirinya. Rasa cemas yang selama ini menggerogoti hatinya mulai mereda, dan tempat kosong yang ada dalam dirinya mulai terisi dengan rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah-olah Allah sedang mendekatinya, memeluknya dalam kelembutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Sungguh, aku telah jauh darimu," bisik Ustadz Ahmad pada diri sendiri. "Namun engkau masih memberikan aku kesempatan untuk kembali." Ustadz Firman, yang seringkali mengandalkan akal dan logikanya, merasa terpesona dengan pengajaran yang diterimanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kebenaran hanya dapat dijelaskan dengan argumen-argumen logis dan rasional. Namun di pesantren ini, ia diajarkan bahwa kebenaran sejati bukan hanya tentang apa yang dapat dijelaskan oleh akal, tetapi juga tentang apa yang dapat dirasakan oleh hati. Ia mulai memahami bahwa agama bukan hanya tentang teori, tetapi tentang kedekatan jiwa dengan Tuhan. Setiap doa yang ia panjatkan di malam hari, ia merasakan adanya kedamaian yang menyelimuti jiwanya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu malam yang hening, ketika ia sedang berzikir sendirian, Ustadz Firman merasa sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Seperti ada kekuatan yang memimpin hatinya kembali kepada jalan yang lurus. Rasa cemas yang selama ini menumpuk perlahan-lahan menghilang. Ia merasa seperti telah melepaskan beban berat yang telah menghimpit hatinya selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dekat dengan Allah, tanpa perlu menjelaskan segala hal dengan kata-kata atau logika. "Sungguh, aku telah meremehkan kekuatan doa dan zikir," kata Ustadz Firman dalam hati. "Aku telah lupa bahwa segala jawaban sejati datang darinya, bukan dari penjelasan yang bisa aku buat dengan akalku sendiri." Ustadz Nabil dan Ustadz Zain juga merasakan hal yang sama. Mereka datang ke pesantren dengan keraguan yang mendalam. Tetapi setelah beberapa waktu, mereka merasa menemukan kedamaian yang begitu besar.
Mereka mulai memahami bahwa pencarian mereka bukan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak berujung, tetapi untuk mencari hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Di pesantren ini, mereka diajarkan untuk membersihkan hati, merendahkan diri, dan memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan. Malam demi malam, mereka habiskan dengan berdoa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Perlahan, keraguan yang pernah mereka rasakan mulai hilang digantikan oleh ketenangan. Mereka mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda, dan yang lebih penting lagi, mereka mulai merasa kembali menjadi umat yang penuh dengan keimanan, yang hanya mengandalkan Allah dalam segala hal. Suatu malam, setelah melaksanakan sholat hajat, mereka semua berkumpul di satu ruangan. Ustadz Ahmad, dengan wajah yang lebih cerah dari sebelumnya, berbicara dengan suara penuh haru. "Aku merasa seperti seorang yang baru lahir," katanya dengan nada penuh syukur. "Aku merasa telah dipeluk oleh Allah, meskipun aku pernah menjauh darinya. Namun dia masih memberikan aku kesempatan untuk kembali." Ustadz Firman menambahkan, "Aku juga merasa hal yang sama. Selama ini aku hanya mencari jawaban melalui logika, tetapi kini aku mengerti bahwa jawaban sejati hanya datang dari kedekatan dengan Allah." Mereka semua duduk bersama, merenung, dan merasa bahwa perjalanan spiritual mereka yang sejati baru saja dimulai. Meskipun mereka merasa bahwa mereka telah jauh dari jalan yang benar, mereka kini yakin bahwa Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Mereka berjanji untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan debat atau argumen, tetapi untuk mengabdikan diri mereka dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan. Keesokan harinya, keempat ustadz itu kembali ke desa mereka, namun kini dengan pemahaman yang jauh lebih dalam dan hati yang lebih bersih. Mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini hilang, dan mereka merasa seperti orang baru. Mereka kembali ke masjid yang dahulu sering mereka pimpin, namun kali ini dengan hati yang penuh kerendahan, bukan untuk mengajarkan teori-teori semata, tetapi untuk membimbing umat dengan penghayatan yang mendalam tentang Islam. Masyarakat desa yang sebelumnya melihat mereka dengan kekaguman, kini menyaksikan perubahan besar dalam diri mereka. Keempat ustadz itu tidak lagi berbicara dengan arogan atau sombong, tetapi dengan hati yang penuh kerendahan. Mereka mengajarkan umat untuk mencari kedamaian, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap tindakan, dalam setiap amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ceramah-ceramah mereka yang dulu penuh dengan teori dan argumentasi kini menjadi lebih mendalam, lebih menyentuh hati. Mereka mengajarkan umat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Mereka berbicara tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya menyucikan hati, dan tentang pentingnya bertaubat. Mereka tidak lagi mengutamakan kemenangan dalam debat, tetapi mengutamakan kemenangan hati dalam beribadah kepada Allah. Kisah perjalanan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi mereka juga menunjukkan bahwa taubat yang tulus bisa mengubah segalanya. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan bahwa jalan kebenaran hanya dapat ditemukan dengan hati yang ikhlas dan penuh penyerahan kepadanya. Kini, keempat ustadz itu menjadi contoh hidup bagi umat Islam di sekitar mereka. Mereka tidak hanya berbicara tentang ajaran Islam, tetapi mereka hidup sesuai dengan ajaran itu, dengan hati yang penuh syukur dan taubat. Mereka telah menemukan kedamaian sejati, dan mereka membagikan kedamaian itu kepada umat yang mereka bimbing. Dan dalam setiap langkah mereka,
mereka merasa bahwa Allah selalu bersama mereka, memberikan petunjuk dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Dalam setiap perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam pencarian kebenaran yang hanya terfokus pada kemenangan dalam argumen dan pemahaman intelektual. Kita mengira bahwa jika kita bisa menjawab semua pertanyaan, jika kita bisa mengalahkan setiap keraguan dengan jawaban yang tajam, maka kita akan menemukan kedamaian dan kepastian. Namun kenyataannya, kebenaran sejati tidak selalu ditemukan dalam kemenangan debat atau sekadar pengetahuan yang luas. Kebenaran sejati datang dari kedalaman hati yang tulus, yang hanya dapat dijangkau melalui kerendahan hati, kesabaran, dan ketulusan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang, hidup menguji kita dengan serangkaian pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mudah. Kita dilanda keraguan dan kebingungan, merasa seolah-olah semua yang kita yakini mulai runtuh. Namun, ketika kita berada di titik terendah, di saat hati kita terombang-ambing oleh kebingungan, kita diberikan kesempatan untuk menemukan Allah dalam cara yang lebih dekat, lebih pribadi, dan lebih mendalam. Keraguan bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan sebuah ujian yang membawa kita lebih dekat kepadanya jika kita mau membuka hati kita untuk menerimanya. Seperti halnya para ustadz yang dalam kisah ini merasakan keraguan mendalam setelah mengalami kekalahan dalam debat, kita semua pun seringkali menghadapi momen-momen ketika keyakinan kita diuji. Namun, dalam momen itulah kita bisa melihat betapa besar rahmat Allah yang selalu ada untuk hamba-Nya. Ia tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam keraguan selamanya. Ia memberi kita kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih tulus, dengan penyerahan diri yang penuh. Pesan yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedekatan dengan Allah. Terkadang, kita berlarian mencari jawaban dalam kata-kata dan teori, namun pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kedamaian sejati terletak dalam doa yang tulus, dalam penghambaan yang ikhlas, dan dalam keikhlasan hati untuk menerima bahwa kita hanyalah hamba yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Kita tidak perlu merasa takut ketika menghadapi keraguan atau kebingungan, karena setiap momen tersebut adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebenaran yang lebih dalam. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Apa yang kita butuhkan hanyalah kesadaran untuk kembali, untuk melepaskan egosentrisme kita dan menyerahkan seluruh hati kita kepadanya. Dengan setiap langkah kecil menuju kebenaran, kita akan menemukan bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang paling pintar atau siapa yang paling bisa membuktikan kebenarannya. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah, bagaimana kita bisa membersihkan hati, dan bagaimana kita bisa merasakan kasih-Nya yang tak terhingga. Inilah yang mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan hati, kemenangan yang membuat kita lebih dekat dengannya dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe channel Islam Bercerita. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.